Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau melanjutkan doa malam kami, urapi kami semua ketika kami merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan menjadikan bekal dalam hidup kami untuk hidup di hadapan Tuhan semakin baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa oleh anugerah-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami ada di doa malam hari ini. Dan saudara sekalian, saya ternyata masih akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Titin Joko Susanto di Salatiga yang menanyakan penjelasan mengenai bahasa roh. Dan kami sudah berusaha menjawab pertanyaan ini, dan ini adalah bagian yang ke-19. Nanti ternyata setelah saya hitung-hitung sampai bagian yang ke-22. Karena sejak kemarin dulu ditambah dengan pertanyaan dari Ibu Endah Tri Lestari Mami Prihono di Salatiga juga, yang menanyakan beliau ingin sekali mendapatkan karunia bahasa roh. Nah, saudara, saya mengulangi kembali bahwa kita sudah meneliti ya, bahasa roh itu ternyata hanya satu dari 9 karunia roh yang diberikan kepada umat Tuhan. Dan 9 karunia roh itu sudah kita teliti, itu diberikan kepada umat Tuhan untuk memperlengkapi pelayanan khususnya. Sehingga saudara-saudara yang melayani Tuhan, dan kalau kita meneliti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri. Bahasa roh dapat digunakan untuk berkata-kata dengan bahasa roh, menyatakan sesuatu kepada orang lain, entah itu penghiburan, nubuat atau apa, tapi harus disertai dengan karunia menafsirkan bahasa roh itu. Kalau tidak boleh digunakan untuk berkata-kata dengan orang lain. Lalu untuk berdoa itu ya, membangun diri sendiri, dan untuk memuji dalam roh. Nah, Bu Endah Tri Lestari rupanya sudah cukup memahami hal ini dan ingin mendapatkan karunia bahasa roh ini. Nah, ini bagi teman-teman atau kalangan yang bisa menerima bahasa roh itu, sehingga saya sekarang ini menjawabnya adalah untuk teman-teman yang bisa menerima bahwa karunia bahasa roh itu ada. Itu karunia-karunia roh itu ada dan berbeda dengan karunia Tuhan pada umumnya. Dan saudara sekalian, saya tidak bisa menjelaskan. Kalau yang kalangan yang tidak bisa menerima, ya sudah, dengan berbagai macam alasan. Takut keliru kalau itu bahasa setan, juga bahkan menuduh orang-orang karismatik itu adalah orang-orang yang sesat, dan seterusnya. Nah, kalau itu mari kita berhenti saling menuduh, gitu aja lah ya. Ketika nanti kita meneliti firman Tuhan ini, mari nanti kita, ya sudah, yang tidak, kalangan yang tidak bisa menerima bahasa roh, ya enggak usah pakai bahasa roh. Tidak berbahasa roh bukan berarti tidak masuk surga. Ayatnya kan berkata semacam itu ya. Kita sudah 19 kali sampai hari ini merenungkan hal ini, dan kita cukup memahami. Jadi mari kita ikut Tuhan, beriman kepada Tuhan itu dengan rasa semeleh, dengan rasa longgar ya, tidak perlu menimbulkan perpecahan satu sama lain karena perbedaan aliran teologis atau perbedaan penafsiran, asalkan tidak nyeleweng banget gitu ya. Kalau yang saya katakan nyeleweng banget itu salah satunya adalah ini. Dulu ada aliran namanya Children of God ya. Children of God itu mengajarkan utamanya adalah sangat mengagung-agungkan seks. Minta maaf saya sedikit memberikan gambaran karena ini pernah masuk di Indonesia, dan zaman saya sudah ada. Jadi saya tahu itu masuk di Indonesia itu saya sudah dewasa, saudara. Itu saya pernah mengikuti seminarnya. Jadi aliran itu mengatakan bahwa kasih Tuhan Yesus itu mengajarkan soal kasih.
Dan kasih yang paling besar itu adalah hubungan seksual. Jadi boleh hubungan seksual sama siapa saja. Nah, kalau itu ya tafsiran yang nyeleweng. Sudah jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan yang lain ya saya tidak ikut. Ya kita tidak usah mengikutinya lah, seperti itu. Tapi kalau mengenai bahasa roh, ini mari nanti saudara yang akan bisa mempertimbangkan dan bisa menerimanya. Saya mencoba menjelaskannya. Dan kalaupun masih akan timbul pertanyaan yang lain, boleh, silahkan. Sepanjang kami masih bisa menjawab, nanti akan kami jawab. Nah, untuk Ibu Titin dan Ibu Endah, kemarin juga sudah kita teliti bahwa menerima semua yang kita minta kepada Tuhan itu dengan iman. Ya, ingat di Markus 11 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, saudara, ini menurut hukum dunia ini konyol. Kalau kita sedang meminta ya belum diterima, ya belum diterimalah. Ya, masa kita dipaksa-paksa supaya kita sudah menerima gitu. Itu namanya pura-pura menerima, seperti itu. Tapi itulah firman Tuhan. Firman Tuhan seringkali bertentangan dengan akal pikiran kita. Karena janjinya Tuhan Yesus, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya dan hal itu akan diberikan kepadamu. Yang lalu saya sudah bersaksi, saya mengalaminya. Ya, ketika saya menerima anak pertama dari Tuhan dan saya minta anak laki-laki dan saya minta kepada Tuhan diberi iman juga dan ternyata Tuhan memberikan iman kepada saya. Saya menyiapkan satu nama laki-laki, saya berharap lahirnya laki-laki, walaupun secara kemanusiaan ya ada ya sekian persen begitu. Mempertanyakan nanti bagaimana ini ketika lahir, maka saya berkata bahwa iman saya menetas ya diberkati Tuhan gitu ya, anak saya laki-laki dan melayani Tuhan sampai sekarang. Nah, sekarang melanjutkan mengenai menerima dengan iman ini. Nah, mari kita baca lebih dulu 1 Korintus pasal 12 ayat 10 yang sudah kita baca juga ya, yang lalu itu 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Firman Tuhan berkata, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Nah ini. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, saudara sekalian, di sini jelas dikatakan bahwa kepada yang seorang Tuhan bisa mengaruniakan karunia berbahasa roh, atau tepatnya berkata-kata dengan bahasa roh itu. Nah, sekarang di 1 Korintus pasal 14 ayat 1 kemarin juga sudah kita renungkan bersama. Di sana dikatakan, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh itu. Jadi ini diperintah oleh Tuhan, usahakanlah dirimu. Nah begitu. Jadi Bu Endah yang mempertanyakan ini dan merindukan untuk diberi karunia roh ini, yang bagus itu, puji Tuhan. Ya sudah memahami akan kegunaan bahasa roh itu dalam hidup keimanan dan pelayanan kita, yaitu untuk membangun diri sendiri, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memuji dalam roh dan sebagainya tadi. Nah, tapi sudah memintanya hanya sampai sekarang ini kok belum diberi, kata Bu Endah. Nah makanya saya mengajak kemarin yang terakhir, ya mari beriman bahwa itu sudah kita terima. Nah sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan di bagian Alkitab yang lain yang menekankan akan hal ini, yaitu di Matius pasal 8. Saya akan membaca ayat 5 ke bawah ya, saya baca untuk saudara ya. Jadi judul renungan singkat sore hari ini adalah berbahasa roh dimulai dari iman. Berbahasa roh dimulai dari iman. Saya baca Matius pasal 8 ayat 5 untuk kita semua.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara umat pilihan Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, saya berharap kita dapat memahami kisah ini, saudara ya. Nah, ini seorang perwira di Kapernaum yang memiliki iman sedemikian rupa. Hambanya terbaring sakit dan sangat menderita, dan ketika minta kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan menyembuhkannya, Tuhan sanggup. "Baik, aku akan datang untuk menyembuhkannya." Tapi perwira itu memiliki iman. Perwira itu memiliki iman. Dia berkata begini, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku." Wah, ini saya itu membayangkan, wah ini berarti perwira ini mengagungkan Tuhan sedemikian rupa. Menganggap Yesus itu bukan sekedar manusia biasa. Wah, lebih dari raja. Untuk diterima di rumah. Perwira loh saudara ini. Tidak layak menerima di rumahnya. Dan dia berkata, mengandaikan atau menganalogikan, "Aku punya atasan, Tuhan Yesus," kira-kira begitu kalau dengan bahasa saya. "Dan aku punya bawahan. Dan kalau orang itu kalau punya kuasa," ini bahasa saya, "maka cukup memerintahkan aja jadi. Aku perintahkan bawahanku ke sana kemari, dia lakukan ke sana kemari. Lakukan ini, lakukan itu, mereka melakukan ini dan itu. Maka sekarang ucapkan saja satu patah kata dan hambaku akan sembuh." Wah, sampai Tuhan Yesus memuji dan berkata kepada murid-muridnya, iman sebesar ini tidak pernah ada di Israel. Israel itu umat pilihan Tuhan, keturunan Yakub waktu itu, saudara ya. Dan Tuhan berkata, nanti akan banyak orang berkumpul dengan Abraham dan Ishak dan Yakub, tapi anak-anak kerajaan justru akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Lah, ini menekankan iman, saudara ya. Karena ini perwira ini bukan perwira keturunan Yakub, bukan. Ini orang kafir, saudara. Ya kafir, orang kafir. Tapi ternyata orang kafir itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena imannya. Nah, inilah dalil hukum yang dibawa Tuhan Yesus itu loh. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata begitu, maka dicatat di sana, saudara, Tuhan berkata kepada perwira itu, jadilah seperti yang engkau percaya. Mari kita membahas kalimat itu. Perwira Kapernaum itu meminta kata-kata sakti dari Tuhan Yesus. Ya, saya kalau pakai bahasa saya berkata begini, maka berkatalah perwira Kapernaum itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Ucapkan saja kata-kata sakti dan hambaku itu akan sembuh.
Nah ternyata kata-kata sakti itu bunyinya bukannya ya sudah sembuhlah, bukan begitu. Tapi menyangkut iman perwira itu. Pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Pulanglah, jadilah seperti yang engkau engkau punya iman, jadilah seperti iman yang engkau punya. Gitulah saudara. Saya menghindari kata mengimani, karena iman itu karuninya kok saudaranya. Tidak bisa mengimani. Kalau iman yang datangnya dari akal pikiran kita itu enggak sempurna, rupanya seperti itulah. Tapi iman itu dari Tuhan, makanya kita minta Tuhan berikan, tambahkan iman kami. Itulah mirip seperti seorang ayah yang membawa anaknya sakit ayan kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Gitu. Tambahi iman kami ya Tuhan, gitu kira-kira. Makanya Tuhan Yesus berkata, pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Nah, jadi kesembuhan itu terjadi bukan semata-mata oleh kuasa Tuhan, tapi juga karena apa? Iman perwira Kapernaum itu. Nah gitu. Jadi untuk menerima sesuatu yang diminta kepada Tuhan itu, maka cara menerimanya adalah dengan iman. Jadi kembali lagi kalau janji Tuhan Yesus di bagian yang lain di Markus pasal 11 ayat 24, kalau kamu minta sesuatu kepada apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah ini kan ada hubungannya dengan ini. Jadi di sini ada orang yang sudah beriman itu, Tuhan ucapkan aja kata-kata sakti itu, dan Tuhan ternyata mengucapkan kata-kata sakti itu. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, seperti yang ada pada imanmu. Nah gitu loh. Nah, belajar dari peristiwa ini, maka sekarang saya boleh menyatakan bahwa ternyata Tuhan itu memberikan kepada kita umat beriman bahwa iman yang sungguh-sungguh itu juga dipakai Tuhan sebagai sarana atau perantara sehingga kenyataan dapat terjadi kemudian. Nah, dengan kesimpulan ini maka bagi kita orang beriman yang hidup sebagai manusia rohani loh, bukan manusia duniawi. Ingat, orang beriman itu paling tidak dibagi dua. Ada orang beriman yang disebut manusia rohani, tapi orang beriman yang merupakan manusia duniawi ya banyak. Kenyataannya ya saya melihat banyak seperti itu, saudara ya. Nah, kalau kita berlaku sebagai manusia rohani, maka ucapan Tuhan Yesus ini juga berlaku buat kita. Yang setuju katakan amin. Ini menjadi dalil rohani. Dengan kata lain, saya dan saudara dapat menjadikan pernyataan Tuhan Yesus ini sebagai dalil rohani bahwa iman itu dapat menjadi jembatan untuk terkabulnya sebuah permintaan kepada Tuhan. Nah, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kita dapat mengecek iman kita. Yakinkah bahwa apa yang kita minta itu sudah Tuhan kabulkan? Nah, inilah yang mendasari kalau kita berdoa itu bukan hanya meminta saja, tetapi juga merenungkan bagaimana permintaan kita itu bisa diberi. Jadi kalau misalnya ya kita berdoa, Tuhan saya mau korupsi, lindungi Tuhan supaya tidak ketahuan. Nanti hasil korupsi itu persepuluhannya saya persembahkan untuk Tuhan lah. Misalnya begitu. Lalu dicek, kira-kira diberi apa enggak ya ini kalau doa yang semacam ini. Nah itu loh saudara. Jadi doa itu bukan hanya minta tanpa direnungkan, tanpa mendengarkan suara Tuhan semacam itu. Ingat, mendengarkan suara Tuhan saya sudah mengajarkan ya ini berdasarkan pemahaman pengetahuan saya yang terbatas juga saudara ya. Tapi memahami kehendak Tuhan itu dengan 7 cara itu toh, ya pahami dengan 7 cara itu. Kalau yakin bahwa itu diberikan Tuhan, ya ini pegang, saya pasti menerima ini karena ini jadi kehendak Tuhan. Nah kalau kita terapkan dalam permintaan tentang bahasa roh, bahkan bahasa roh sudah diperintahkan, usahakanlah
supaya kamu memperoleh karunia-karunia roh itu. Perintah Tuhan. Masa masih ditanyakan lagi, ini jadi kehendak Tuhan atau enggak? Itu sudah diperintah. Nah sekarang kalau sudah minta, Bu Endah Tri Lestari, ya sudah. Sekarang mengucap syukur untuk hal itu, karena sudah diberi. Cek dulu hatimu, sudah yakin atau belum? Sudah yakin diberi atau belum? Nanti bagian yang ke-22 kan lebih jelas lagi. Ini baru sampai yang ke-19 ya. Ya. Tapi mari pakai dalil rohani ini juga berlaku buat kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk tokoh-tokoh pada zaman dulu itu memberikan pengajaran. Tuhan pernah berhubungan dengan manusia. Dan ketika Tuhan berhubungan dengan manusia, ternyata apa yang diminta itu diberi dengan catatan memiliki iman seperti itu. Nah, dengan pemahaman semacam ini, maka saya menyebut ini menjadi dalil rohani. Menjadi hukum rohani yang juga menjadi bagian kita. Makanya kepada Bu Indah, ya kalau sudah meminta kepada Tuhan, maka miliki iman. Bahwa bahasa roh itu sudah kita terima. Nah, coba cek keyakinan dalam hatimu. Cek iman dalam hidupmu, bagaimana? Kalau ini yang sudah terjadi, nah sebetulnya masih ada contoh yang lain lagi, saudara ya. Ada banyak contoh ini. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Ada paling tidak ada lebih dari satu contoh lagi dalam Alkitab yang menekankan akan dalil ini supaya kita mantap betul. Baru nanti kita akan mengakhirinya di bagian yang ke-22. Nah, jadi nilai yang boleh saya ketengahkan hari ini, iman yang sungguh-sungguh seperti keteladanan perwira Kapernaum itu dapat menjadi dalil rohani yang memiliki kuasa atas pengabulan doa. Saya ulangi, iman yang sungguh-sungguh seperti keteladanan perwira Kapernaum itu dapat menjadi dalil rohani yang memiliki kuasa atas pengabulan doa atau terkabulnya doa permintaan kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga akan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirimkan kepada kita untuk didoakan. Mari menyembah Tuhan dan katakan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Lalu kita mempersembahkan atau melayani Tuhan dengan doa. Haleluya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur dan tidak henti-hentinya berterima kasih untuk anugerah Tuhan sehingga kami menyelesaikan doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang kami serap dari firman-Mu, mohon Roh Kudus dominan menolong kami sehingga sungguh kami akan semakin berkualitas dalam mengikut Tuhan dan semakin menjadi perkenan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Semuanya bergantung dari kasih karunia Tuhan saja.
Tuhan, sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini banyak melakukan kegiatan untuk memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami rakyat Indonesia, Tuhan anugerahi sikap nasionalisme itu merata kepada semua rakyat negara kami. Ini doa kami, supaya tidak ada perpecahan, tetapi kami disatukan dengan komitmen yang ada untuk membangun negara dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga kami hidup rukun, ketahanan nasional mantap, dan kami boleh meneruskan hidup kami dalam damai sejahtera Tuhan, juga melayani Tuhan dengan sukacita damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami juga berdoa untuk nama-nama yang masih harus kami panjatkan dalam minggu ini, yaitu saudara kami yang sangat merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, kesempurnaan pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan untuk saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami Anak Alegeovan Wibowo, saudara kami Supriyanto di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, dan saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, bahkan juga untuk ke pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asli Sabtorini di Kediri, dan saudara kami Ananda Thomas Setiwadi Prakoso di Purwodadi. Tuhan menjawab doa kami sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang dapat kami kerjakan. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga kami dapat menyempurnakannya. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan menambah-nambahkan kepada kami pengenalan akan Tuhan, menambah-nambahkan kepada kami iman, menambah-nambahkan kepada kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Kami memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terus kami mengingatkan bahwa doa malam itu dilakukan setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Di samping itu juga ada doa pagi yang rutin ini ya, Senin sampai Sabtu juga jam 5 pagi saudara ya. Saudara bisa mengikuti secara live streaming di jam-jam tersebut, tapi kalau terlambat masih bisa mendengarkan renungan dengan membuka arsip yang ada ya. Katakanlah misalnya yang doa pagi tadi pagi itu masih renungannya bisa didengarkan lagi, saudara klik dilihat tanggalnya yang tadi pagi ya saudara. Yang mengikuti saya rasa sudah tidak asing. Kalau saudara sudah memberikan subscribe, mencari channel kami tidak sulit ya. Makanya terus kami mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa. Yang belum memberikan subscribe, terima kasih jika berkenan memberikan subscribe, sehingga tim multimedia kami terbantu untuk meraih kemudahan-kemudahan berikutnya. Dan juga bantu dengan like, komen, dan share, sebarkan kepada saudara seiman yang lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.